Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja ya di rumah. Perkenalkan, nama saya Hansel Valentino Zaluku, NIM 1713 5247. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan persaingan pasar pada mata kuliah pemasaran hotel. Pada persaingan pasar ini, kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, menganalisa pesaing. Yang ketiga, merencanakan sistem intelijen persaingan. Yang keempat, merancang strategi bersaing. Yang kelima, menyeimbangkan orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu identifikasi pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Pesaing suatu perusahaan dapat dikategorikan pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah, atau ada pesaing yang dekat yang memiliki produk yang sama atau memiliki produk yang mirip. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar analisis persaingan tepat sasaran dan tidak salah arah. Langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasikan secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Diidentifikasikan siapa pesaing utama yang terdekat, serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dari masa yang akan datang. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai, pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, akan kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasikan kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Poin yang kedua yaitu menganalisa persaingan pada marketing atau pemasaran. Analisa persaingan merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasikan ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis atau strategi equation yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Pesaing dideskripsikan dan dianalisis, pesaing dievaluasi, serta kemudian tindakan pesaing pun diprediksi secara tepat. Analisis persaingan merupakan aktivitas yang terus-menerus dan memerlukan koordinasi informasi. Bisnis dan unit bisnis menganalisis pesaing dapat dengan cara menggunakan sistem intelijen pesaing. Untuk kepentingan itu, beberapa teknik dilakukan seperti pencarian database, survei konsumen, wawancara dengan pemasok, serta partisipasi lainnya yang sesuai. Rekrutan karyawan pesaing, termasuk mempelajari produk pesaing. Setiap teknik yang telah dikemukakan tampak di dalamnya mengandung unsur titik kedinamisan. Tujuan analisis pesaing. Yang pertama, memahami arti perubahan karena perubahan itu perlu. Yang kedua, mengetahui arti dari pesaing. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan pesaing. Yang keempat, dapat menentukan sasaran diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi untuk menghadapinya. Yang kelima, dapat mengidentifikasikan strategi yang dibuat pesaing. Yang keenam, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasikan reaksi pesaing. Yang kedelapan, mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing. Ada 4 tingkatan persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk. Yang pertama, persaingan merek. Yang kedua, persaingan industri. Yang ketiga, persaingan bentuk. Yang keempat, persaingan generik. Baik, kita akan bahas pertama persaingan merek.
Persaingan merek adalah produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama, misalnya teh botol sosro dengan Presti. Yang kedua, persaingan industri. Adalah persaingan dalam satu industri, tidak hanya satu produk saja. Misalnya teh botol sosro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi semua industri minuman, karena itu pesaingnya juga Coca-Cola, Aqua, dan lain-lain. Yang ketiga, persaingan bentuk adalah persaingan dalam bentuk produk yang sama, misalnya persaingan antara teh botol sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lain-lain. Yang keempat, persaingan generik adalah persaingan umum pada semua industri, misalnya antara teh botol sosro dengan sari roti, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu merancang sistem intelijen persaingan. Ada 4 langkah utama dalam merancang sistem intelijen persaingan, yaitu yang pertama, pembentukan sistem. Dalam tahap ini membutuhkan identifikasi jenis-jenis informasi persaingan yang dianggap penting, termasuk sumber-sumbernya, dan menugaskan seseorang yang akan mengelola sistem dan memberikan pelayanan yang diperlukan untuk persaingan. Yang kedua, mengumpulkan data. Data dikumpulkan secara berkesinambungan dari lapangan, baik itu dari tenaga penjual, saluran, pemasaran, pemasok, periset pasar, asosiasi perdagangan, dari orang-orang berbisnis dengan pesaing, pengamatan atas pesaing, serta data yang dipublikasikan termasuk CD-ROM, jasa online, dan internet. Yang ketiga yaitu evaluasi dan analisis data. Data diperiksa keabsahan dan keandalannya, diinterpresentasikan dan diorganisasikan. Penyebarluasan informasi dan pemberian tanggapan informasi tentang pesaing harus disampaikan kepada pengambil keputusan yang relevan dengan rancangan sistem yang baik. Manajemen perusahaan akan mendapatkan informasi tepat waktu tentang pesaing melalui laporan, buletin, laporan berkala, dan laporan-laporan lain. Manajer perusahaan dapat menghubungi Departemen Intelijen Pasar. Yang pertama, jika perusahaan membutuhkan bantuan untuk menginterpretasikan gerakan pesaing yang mendadak. Yang kedua, ingin mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing. Yang ketiga, ingin mendiskusikan kecenderungan tanggapan pesaing terhadap gerakan perusahaan yang sedang dipertimbangkan. Yang keempat, yaitu menentukan pesaing utama. Nah, dalam poin ini, analisis nilai pelanggan untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap berbagai pesaing. Setidaknya ada 5 nilai pelanggan yang harus dikenali dan dianalisis. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi atribut utama yang dihargai pelanggan dengan cara bertanya kepada pelanggan mengenai fungsi dan tingkat kinerja mereka yang cari dalam memilih produk atau pemasok. Yang kedua, menilai tingkat kepentingan kuantitatif atribut yang berbeda. Yang pelanggan diminta untuk memperingatkan arti penting atribut-atribut yang berbeda. Jika peringkat disusun pada pelanggan terlalu beragam, peringkat-peringkat tersebut dikelompokkan dalam segmen pelanggan yang berbeda. Yang keempat yaitu merancang strategi bersaing. Strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besaran pengeluaran pemasaran. Strategi bersaing tergantung pada besar dan posisi masing-masing perusahaan dalam pasar. Perusahaan besar mampu menerapkan strategi tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan kecil. Berikut contoh kasus dalam merancang strategi bersaing. Saat ini terdapat 2 provider jasa telekomunikasi yang saling bersaing dalam menguasai pasar di Indonesia. Kedua provider tersebut adalah Telkomsel dan Smartfren. Telkomsel bertindak sebagai provider lama yang telah menguasai pasar telekomunikasi di Indonesia pada waktu yang cukup lama. Sedangkan Smartfren bertindak sebagai provider baru yang mencoba mencuri pasar. Yang pertama, strategi pemimpin pasar. Pemimpin pasar adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar terbesar dan biasanya memimpin dalam perubahan harga, peluncuran produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Pada kasus ini, pemimpin pasar provider telekomunikasi di Indonesia adalah Telkomsel. Tindakan dilakukan Telkomsel untuk bertahan sebagai pemimpin besar yaitu pertama, menemukan cara memperluas pasar. Telkomsel sebagai provider pelopor di Indonesia berusaha memperluas pasar dengan meluncurkan berbagai produk kartu seluler yang disesuaikan dengan segmen pasar yang dituju, yaitu kartu Halo ekonomi menengah ke atas, simpati, dan kartu as untuk remaja. Sistem pembayaran juga disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, yaitu pasca bayar dan prabayar. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Setelah memperoleh pasar dan sambil memperluas pangsa pasar, Telkomsel berusaha mempertahankan pasar yang telah dikuasainya dengan cara tetap menjaga kualitas sinyal operator, peningkatan layanan dengan berbagai fasilitas dan program-program, mengadakan berbagai acara atau event sebagai media promosi, dan menjalin hubungan dengan konsumen.
Yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Strategi berikutnya bagi pemimpin pasar adalah meningkatkan pangsa pasarnya untuk meningkatkan laba. Menurut data yang dikumpul dari ratusan unit bisnis, variabel utama yang paling berpengaruh terhadap laba adalah pangsa pasar. Setelah menguasai pasar telepon seluler, Telkomsel mengeluarkan pangsa pasarnya dengan meluncurkan produk internet. Produk internet yang disajikan adalah Telkom Flash. Jaringan dan sinyal yang kuat menjadi penunjang layanan internet untuk memberikan kualitas terbaik bagi pelanggan walaupun tarif yang berlaku agak mahal. Yang kedua, strategi pengisi celah pasar. Alternatif dari mengikut dalam pangsa pasar adalah dalam pasar besar adalah menjadi pemimpin dalam pasar kecil atau ceruk pasar. Perusahaan kecil umumnya menghindari persaingan melawan perusahaan besar dengan mengarah pasar kecil yang tidak menarik perusahaan besar. Pada kasus ini, perubahan telekomunikasi yang memilih strategi pengisi celah pasar adalah Smartfren. Smartfren merupakan pemimpin telekomunikasi di pasar kecil, khususnya jasa internet. Pasar yang dituju oleh Smartfren adalah para konsumen kelas ekonomi menengah ke bawah dan remaja. Celah ini dimanfaatkan sangat baik dengan menghadirkan layanan internet murah. Selain itu, Smartfren juga menawarkan kelebihan-kelebihan lain, yaitu gratis telepon dan SMS ke sesama. Smartfren juga menghadirkan model-model murah, telepon genggam, dan tablet-tablet dengan penambahan bonus yang diberikan untuk menjaga pasarnya. Smartfren selalu gencar melakukan promosi di media cetak, menghadirkan outlet di setiap kota, dan memperbaiki kualitas jaringannya. Yang kelima, menyeimbangkan orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing. Yang pertama, perusahaan yang berorientasi pada pesaing adalah perusahaan yang gerakan-gerakannya terutama dasarkan pada tindakan dan reaksi pesaing. Kedua, perusahaan yang berorientasi pada pelanggan lebih fokus pada pengembangan pelanggan dalam merancang strateginya. Perusahaan yang berorientasi pada pasar adalah perusahaan yang memperhatikan para pelanggannya dan para pesaingnya. Perusahaan yang berpusat pada pesaing. Yang pertama, situasi yang pelajari. Yang pertama, pesaing B berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita di Miami. Yang kedua, pesaing X meningkatkan cakupan distribusi yang di Houston dan melukai penjualan kita. Yang ketiga, pesaing Y menurunkan harga di Denver dan kita kehilangan pangsa sebesar 3 poin. Yang keempat, pesaing Z meluncurkan fitur layanan baru di New Orleans dan kita kehilangan penjualan. Reaksinya yaitu yang pertama yaitu kita akan menarik diri dari pasar Miami karena tidak mampu melawan pertarungan ini. Yang kedua, kita akan meningkatkan belanja iklan kita di Houston. Yang ketiga, kita akan menyamai penurunan harga pesaing Y di Denver. Yang keempat, kita akan meningkatkan anggaran promosi penjualan kita di New Orleans. Selanjutnya, perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Situasi pelajari, keseluruhan pasar tumbuh 4% per tahun. Yang kedua, segmen yang sensitif terhadap kualitas tumbuh 8% per tahun. Yang ketiga, segmen pelanggan yang suka menawar juga tumbuh pesat. Tetapi pelanggan ini tidak bertambah dengan situasi pemasok. Yang keempat, semakin banyak jumlah pelanggan yang menunjukkan minat ke hotline 24 jam yang tidak ditawarkan oleh industri manapun. Reaksinya untuk kita dapat memfokuskan lebih banyak usaha untuk mencapai dan memuaskan segmen kualitas pasar. Kita akan membeli komponen yang lebih baik, meningkatkan pengendalian kualitas, dan mengubah tema iklan kita menjadi kualitas. Yang kedua, kita akan menghindari penurunan harga dan melakukan kesepakatan karena kita tidak menginginkan jenis pelanggan yang membeli dengan cara ini. Yang selanjutnya, kita akan memasak hotline 24 jam jika tampak menjanjikan. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap stay safe teman-teman dan tetap jaga kesehatannya di tengah pandemi corona ini. Terima kasih.